Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fasihatun Azizah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 8 ya, semester 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Kalian bisa lihat buku paketnya halaman 158 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kalian bisa memahami materi yang ibu guru sampaikan. Hari ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Nanti kita akan mempelajari tentang memahami perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Terus memahami bagaimana sih cara menghormati orang tua dan juga guru. Nah, dari materi ini nanti kalian diharapkan bisa memahami pengertian patuh dan berbakti kepada orang tua dan juga memahami cara patuh kepada orang tua dan juga guru. Di sini ada gambar ya. Yang pertama, itu gambar anak-anak di sekolah sedang berjabat tangan dengan gurunya. Ini salah satu contoh menghormati guru. Yang kedua, ada gambar seorang anak yang sedang membantu pekerjaan orang tuanya, yaitu membantu menyapu halaman. Ini juga contoh dari menghormati orang tua, yaitu membantu pekerjaan orang tua, yaitu menyapu halaman. Nah, mematuhi perintah orang tua dan juga guru ini merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Nah, bagi kalian, siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kalian? Tentunya adalah kedua orang tua dan juga guru. Kedua orang tua, misalkan ibu kalian itu sudah mempertaruhkan nyawa ya demi keselamatan anaknya pada saat melahirkan. Bahkan setelah kalian dilahirkan, orang tua ibu kalian juga berjuang mati-matian untuk merawat kalian, menyusui kalian, merawat. Terus dan juga ayah kalian ya, demikian pula dengan ayah kalian yang sudah bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan juga anak-anaknya. Jadi seorang ayah ini sudah dengan setia menemani dan menjaga istrinya di saat hamil, terus setelah melahirkan juga ayah ini sangat berperan. Selain kedua orang tua, itu juga ada guru yang sudah mendidik kalian, mengajarkan berbagai ilmu kepada kalian semua ya. Jadi guru adalah orang tua kedua setelah ayah dan juga ibu kalian. Di sini, hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua dan juga anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak ini masing-masing memiliki hak dan juga kewajiban yang diatur dalam Islam. Misalkan kewajiban dari orang tua kepada kalian itu adalah merawat dan juga mendidik. Jadi orang tua itu wajib memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua atau disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kalian dinasihatin oleh orang tua, kalian itu harus mendengarkan selama itu
orang tua mengajak kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau misalkan orang tua mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, misalkan orang tua mengajak kalian meninggalkan sholat gitu ya, maka kewajiban kalian untuk menolaknya, wajib menolaknya, karena orang tua mengajak kepada yang tidak baik atau kemungkaran. Bahkan kalian juga harus mengingatkan kalau misalkan orang tua kalian salah, oh pak ini salah, yang benar kayak gini. Itu kewajiban anak untuk mengingatkan kalau orang tuanya salah. Bahkan di dalam Al-Quran ini juga sudah diperintahkan, ada perintah birrul walidain dalam Al-Quran, yaitu ini ya, Quran surat An-Nisa ayat 36. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan juga teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi ini ya, maksud dari ayat tersebut adalah ayat An-Nisa tadi ya. Maksud dari ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 36 adalah perintah Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada orang tuanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Mengapa demikian? Karena jasa orang tua itu tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan yang sepadan oleh seorang anak. Biasanya kalau anak-anak yang soleh ya, anak yang soleh, kalau kalian termasuk anak yang soleh, suatu saat kalian pasti akan menjadi orang tua ya, dan orang tua kalian sudah menjadi renta. Nah, pada saat itulah kalian itu berhak atau wajib untuk gantian merawat orang tua kalian yang sudah renta. Tapi itu bukan merupakan balasan kalian kepada orang tua yang sudah merawat kalian dari bayi. Tapi itu adalah bentuk perhatian kalian kepada orang tua, bentuk birrul walidain kalian kepada orang tua. Biasanya malah kadang-kadang ya yang tidak benar ini ya, kadang-kadang karena repot ngurusin orang tua ya, kalau orang tua yang sudah renta gitu kan banyak maunya ya, sifatnya kembali lagi seperti anak kecil. Biasanya malah kalau yang tidak benar ya, ini mereka malah menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Ini yang nggak benar ya. Ini terus perilaku durhaka kepada orang tua atau bisa disebut juga dengan uququl walidain. Tadi kalau berbakti kepada orang tua namanya birrul walidain, kalau durhaka kepada orang tua namanya uququl walidain. Kebalikannya ya. Merupakan dosa besar ini ya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya ini sengsara hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dongeng-dongeng, di cerita itu ada ya, cerita maling kundang yang berubah menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Bahkan di kehidupan nyata ini juga sering terjadi ya, yang hidupnya sudah sukses kemudian menelantarkan orang tuanya, tiba-tiba yang tadinya kerjaannya bagus, kemudian di perusahaannya itu dipecat. Itu juga banyak terjadi di kehidupan nyata. Ini karena uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Lanjut nih,
Cara menghormati orang tua ini ada dua. Kalau misalkan orang tuanya masih hidup, cara kita menghormati orang tua itu yang pertama yaitu mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan juga rendah hati. Jadi saat orang tua kalian menasehati kalian, kalian itu anteng dengerin gitu ya. Karena saat orang tua menasihati kalian, kalian itu mendengarkan, orang tua ini akan merasa bangga, oh anakku manut banget, kayak gitu ya. Dan jangan sekali-kali kalian memotong pembicaraannya, apalagi menyakiti hati kedua orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Ibu kalian itu ibu rumah tangga ya tentunya ya. Ada juga yang wanita karir mungkin ya sebagian. Pekerjaan dari ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya ya. Udah masak, mencuci, menyapu, bahkan sampai malam pun itu masih ada saja kerjaannya. Jadi alangkah baiknya kalian itu membantu orang tua yang kira-kira kerjaannya bisa kalian lakukan, seperti menyapu itu kan ringan ya, mencuci piring yang kira-kira bisa kalian kerjakan, itu bantulah pekerjaan orang tua. Terus yang ketiga, cara yang ketiga yaitu senantiasa meminta doa restu. Misalkan saat kalian mau berangkat sekolah, kalian pamitan dulu, minta doa restu, Bu, Pak, saya mau berangkat sekolah, doakan semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat, bisa mudah memahami pelajaran, kayak gitu ya. Itu salah satu cara menghormati kedua orang tua yang masih hidup. Terus kalau misalkan, lanjut ya, misalkan orang tua kalian sudah meninggal, nah bagaimana sih cara menghormati orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan juga sahabat orang tua. Jadi apabila orang tua kalian sudah meninggal, itu sahabat orang tua kalian ya misalkan ya, bersahabat dengan kedua orang tua kalian, karena orang tua kalian sudah meninggal, ya kalian yang menggantikan untuk menjaga silaturahim dengan sahabat dan juga kerabat dari orang tua. Terus yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Misalkan pada saat hidup orang tua kalian memiliki cita-cita membangun masjid, tapi karena pembangunannya belum selesai, terus orang tua kalian sudah meninggal duluan, maka kewajiban kalian untuk menyelesaikan tadi ya cita-cita orang tua membangun masjid misalkan. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampunan kepada Allah. Jadi setelah kalian selesai sholat misalkan ya, kalian berdoa semoga dosa-dosa orang tua itu diampuni oleh Allah. Terus apa namanya ya, lanjut. Nah tadi selain hormat kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Karena guru itu sudah berjasa besar dalam mendidik dan juga mengajar kita sejak usia dini. Berkat guru mungkin kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Dari kalian TK, kalian sudah diajari menyanyi, kalian diajari membaca, menulis. Terus kalian SD juga, saat SD kalian sudah diajari menghitung. SMP kalian sudah diajari untuk tambah luas ya pengetahuan kalian. Terus cara menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Jadi misalkan kalian di jalan bertemu dengan guru kalian, kalian mengucapkan Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, kayak gitu ya. Terus yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga,
mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan penuh rasa hormat. Yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan juga tenang. Cukup sekian penjelasan dari Bu Azizah. Apabila ada keterangan yang belum kalian pahami bisa dicapri ya Bu Azizah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.